Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Minggu hari ini. Ibadah ini dalam nama Allah Bapa yang menciptakan dunia dan segala isinya, dan Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa dan pergumulan hidup, dan Roh Kudus yang menolong dan menghibur manusia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Mazmur 98 ayat 4. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita naikkan pujian bagi Allah dengan bernyanyi dari NKB nomor 7, bait 1 dan 5. Nyanyikanlah nyanyian baru. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Besar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita masuk ke pengakuan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, seperti Tuhan telah membebaskan umat-Nya dan mengantarkan mereka ke tanah perjanjian, demikianlah besarnya kasih Allah bagi kita. Namun, tetap saja kita hidup menuruti keinginan daging, hawa nafsu, kejahatan dunia. Karena itu, marilah kita duduk bersujud menghadap Tuhan dan mengaku dosa dan kesalahan kita dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba saatnya mendengarkan janji Tuhan dalam pengampunan dosa. Allah adalah adil dan penuh kasih. Ketika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia akan mengampuninya. Sebagai hamba Tuhan, aku menyampaikan firman-Nya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lembut,
karena mereka akan memiliki bumi. Mari kita memuji Tuhan atas karunia-Nya yang telah membebaskan kita dari Kidung Jemaat nomor 392 bait 1 dan 3, Ku berbahagia. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca bagian Alkitab yang pertama yang terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Saya akan membacakan dari kamera dan Bapak Ibu dapat melihat dari layar ataupun Alkitab. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Berbahagialah setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, buka dan terangilah hati kami ya Tuhan,
di saat kami mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berbicaralah kepada kami dan hadirlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membaca bagian Alkitab dari kitab 1 Tawarikh. Kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-16. 1 Tawarikh pasal yang ke-16. Kita membaca mulai dari ayat 31 hingga 36. 1 Tawarikh 16 ayat 31 hingga 36. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan berbenggah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Minggu ini kita telah sampai kepada minggu yang disebut sebagai Minggu Jubilate. Artinya bersoraklah. Kita sungguh bersyukur kepada Allah karena kita masih sehat hari ini dan masih bisa beribadah pada minggu ini. Nora dan saya sungguh memuji Tuhan karena kami melihat bahwa ternyata banyak malaikat yang memerhatikan kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita membaca bahwa bangsa Israel bersorak-sorak memuji Allah. Mengapa? Tabut Allah atau peti perjanjian telah tiba di Yerusalem. Tabut atau peti sekarang ada di Yerusalem. Tapi mengapa mereka bangsa Israel bersorak? Kita harus paham bahwa tabut atau peti itu bukan tabut atau peti biasa. Tabut itu adalah tanda atau simbol kehadiran Allah. Sekarang Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Itulah sebabnya bangsa Israel bersorak memuji Allah. Apa yang mereka lakukan ketika mereka bersorak memuji Allah? Pertama, mereka mempersembahkan korban seperti yang dinyatakan dalam ayat 1. Saya bacakan
pada kita pasal 16 ayat 1. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Korban bakaran terdiri dari lembu jantan untuk menyembah dan mohon pengampunan dosa. Korban keselamatan terdiri dari lemak dan isi perut lembu jantan untuk menyembah Allah dan memohon berkat dari Allah. Dua jenis korban ini menjadi tanda kehadiran Allah di tengah umatnya. Kehadiran Allah itu ditandai pertama dengan pengampunan dosa dan kedua berkat-berkatnya. Sekarang bagaimana saya tahu kehadiran Allah dalam hidupku? Ketika kita menyadari akan dosa kita, itulah tandanya Allah hadir dalam hidupmu. Jikalau saat ini engkau sadar akan dosamu, itu tandanya Allah hadir dalam hidupmu. Untuk itu, bersoraklah. Yang kedua, bangsa Israel tidak hanya memohon pengampunan dosa dan berkat dari Allah. Mereka juga makan bersama. Kalau kita baca dalam ayat yang ketiga, mereka bernyanyi syukur, puji-pujian dalam ayat yang keempat. Mereka memainkan gambus, memainkan kecapi, ceracap, dan meniup nafiri. Mereka juga menyanyikan nyanyian syukur mulai dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-36. Dan sebagian dari teks tadi itu menjadi bacaan kita. Jadi bangsa Israel tidak hanya bersorak, tapi juga berdoa kepada Allah seperti tercatat dalam ayat 35. Ini doa mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Jadi bisa kita bayangkan betapa riuhnya sorak-sorak bangsa Israel. Padahal yang ada hanya tabut atau peti. Dan tabut itu atau peti itu hanyalah tanda atau simbol kehadiran Allah. Tapi itu pun sudah cukup membuat mereka bersorak dengan gegap gempita. Sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mengapa pesan khotbah dalam minggu jubilate ini kita diminta untuk bersorak-sorak bagi Allah? Apa tidak salah? Tidak. Jika yang hadir di tengah-tengah Israel hanyalah tanda atau simbol kehadiran Allah, maka yang hadir dalam hidup kita sekarang ini bukan lagi tanda atau simbol. Allah itu sendiri hadir dalam hidupmu. Allah Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Roh Kudus berdiam di dalam dirimu. Mungkin sekarang engkau mengaku
Roh Kudus belum berdiam dalam diriku. Tetapi bagaimana caranya aku menerima Roh Kudus? Ada 3 hal yang engkau harus lakukan. Pertama, percaya kepada Tuhan Yesus. Kedua, percaya kepada Tuhan Yesus. Ketiga, percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu Roh Kudus akan berdiam di dalam dirimu. Setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus diam dalam dirinya. Ini pekerjaan Roh Kudus yang pertama dalam diri kita. Tapi Roh Kudus terus bekerja dalam hidupmu. Roh Kudus tidak pernah meninggalkanmu. Mari kita lihat dalam bacaan kita tadi, khususnya Efesus pasal yang ke-5 ayat ke-18. Kita mengalami kepenuhan Roh Kudus yang berulang-ulang terjadi dalam hidup kita. Pekerjaan Roh Kudus ini dinyatakan Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 18 demikian. Hendaklah kamu terus menerus dipenuhi oleh Roh. Melalui ayat singkat ini kita belajar beberapa kebenaran penting. Pertama, kata kerja terus menerus dipenuhi itu dalam bentuk kata kerja perintah. Dipenuhi oleh Roh Kudus bukan pilihan atau alternatif, melainkan suatu keharusan mutlak. Kata kerja terus menerus dipenuhi itu dalam bentuk kala kini. Artinya dipenuhi oleh Roh Kudus bukan peristiwa yang sekali terjadi, melainkan peristiwa yang berulang-ulang terus dalam hidupmu. Kata kerja terus menerus dipenuhi itu dalam bentuk pasif, dipenuhi. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan hasil usaha manusia. Itu adalah pemberian Allah, pekerjaan Allah. Kata kerja pasif dipenuhi itu dikontraskan dalam bacaan kita tadi dengan kata kerja pasif dimabukkan oleh anggur. Anggur dapat membuat mabuk manusia yang meminumnya tanpa kendali. Baik dimabukkan anggur maupun dipenuhi oleh Roh Kudus menggambarkan pengaruh yang berasal dari luar ke dalam diri manusia, tapi dengan dampak yang bertolak belakang. Mabuk oleh anggur membawa dampak timbulnya hawa nafsu. Sebaliknya, dipenuhi oleh Roh Kudus menimbulkan 4 tindakan. Inilah tandanya kamu dipenuhi Roh Kudus. Pertama, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, dalam pujian, dalam nyanyian rohani. Kedua, bernyanyilah dan bersoraklah dalam ayat yang ke-19. Ayat yang ke-20 mengatakan,
ucaplah syukur. Berikutnya ayat 21. Tunduklah seorang kepada yang lain. Singkatnya, perkataan nyanyian dengan sepenuh hati dalam ibadah, ucapan syukur, dan menundukkan diri satu sama lain, itu merupakan wujud, merupakan tanda, bukti kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus diam dalam dirimu. Ini kebenaran yang harus dipegang kuat-kuat. Jika kebenaran ini engkau pegang erat-erat, kebenaran ini akan mengubah hidupmu. Kebenaran itu akan mengubah caramu melihat dunia ini. Kebenaran bahwa Roh Kudus diam dalam dirimu, mengubah pandanganmu, mengubah sikapmu terhadap pekerjaan. Kebenaran itu mentransformasi caramu berdagang, caramu bekerja. Kebenaran itu membuat hidupmu berbeda dengan manusia lainnya. Ada seorang bertanya kepada seorang petani, "Sedang apa, Pak?" Petani itu menjawab, "Sedang tanam kentang." Kepada petani lainnya, orang ini bertanya, pertanyaan yang sama. "Sedang apa, Pak?" Petani itu menjawab, "Saya sedang mempersiapkan keripik kentang paling enak di dunia." Petani pertama hanya melihat apa yang dia kerjakan saat itu, saat ini. Ia tidak bisa melihat ke depan. Petani kedua melihat jauh ke depan. Petani kedua tahu apa yang sedang dikerjakannya. Petani kedua melihat pekerjaannya sekarang ini dari perspektif masa depan. Penglihatannya berbeda dengan petani pertama. Demikian juga seharusnya kita orang Kristen. Kita seharusnya melihat jauh ke depan. Kita melihat dunia sekarang ini dari sudut pandang Roh Kudus. Karena Roh Kudus diam dalammu. Kita orang Kristen diambil dari dalam dunia ini dan diutus ke dalam dunia ini. Kita tidak berasal dari dunia ini. Dunia ini bukan rumah kita. Kita harus melihat dunia sekarang ini dari perspektif kekekalan. Hidup yang dipimpin Roh Kudus membuat kita mampu melihat hidup dari perspektif kekekalan. Kita melihat penderitaan akibat virus corona dari perspektif kekekalan. Orang Kristen harus hidup berbeda dengan orang lain. Dalam masa pandemi COVID-19, orang Kristen bisa bersorak kepada Allah karena Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Roh Kudus menyertainya. Roh Kudus membimbingnya berjalan bersamanya melintasi pandemi COVID-19. Hidup bersama Roh Kudus membawa kita
kepada penglihatan sejarah sekarang ini dari sudut kekekalan. Roh Kudus menguatkan kita saat kita lemah. Roh Kudus menghibur kita ketika kita sedih dan berduka. Roh Kudus meneguhkan kita saat kita goyah dan bimbang. Akhirnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat kebenaran ini. Roh Kudus bersamamu. Bersoraklah bagi Allah karena Roh Kudus diam dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Jika hingga saat ini engkau belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari katakan dan ikuti doa ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh-sungguh mengasihiku, tetapi aku menolakmu. Aku mengeraskan hatiku selama ini. Tetapi hari ini aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai juru selamatku. Aku mau percaya kepadamu. Ampunilah dosa-dosaku ya Tuhan. Hari ini aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu ya Tuhan Yesus. Mungkin kau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hidupmu adalah hidup yang tidak dipimpin Roh Kudus. Hari ini katakan kepada Roh Kudus dalam doamu, ya Roh Kudus, penuhilah aku sekali lagi dengan Roh Kudus. Pimpinlah aku, bimbinglah hidupku setiap hari ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, hambamu berdoa, dengarkanlah doa kami. Penuhilah kami sekali lagi semua jemaatmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman-Nya. Sekarang kami undang untuk berdiri. Kita akan mengakukan iman percaya kita sebagaimana iman percaya seluruh umat Kristiani di dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar kita memberikan persembahan terambil dari Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sambil kita memberikan ucapan syukur, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, bait 1 dan 3. Gembala baik bersuling nan merdu.
ada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku jeram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh, Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tetap hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama, jemaat akan diberikan waktu 1-2 menit untuk berdoa pribadi, dan saya akan memimpin dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah minggu dengan video streaming yang ke-7 ini, kami datang ke hadapan-Mu menyampaikan syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang terus kami rasakan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada seluruh jemaat di 8 sektor, untuk majelis dan 3 orang pendeta kami, serta untuk KKR, Permata, Moria, Mamre, dan Zaitun. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk menyampaikan persembahan syukur kepadamu. Bapa yang maha baik, di saat wabah COVID melanda Jakarta dan dunia, kami mulai bertanya-tanya, apakah wabah ini Engkau izinkan untuk menyadarkan kami agar kami lebih memperhatikan suara-Mu daripada segala rencana kami? Kiranya Bapa mengampuni segala dosa dan kesalahan kami dan tetap mau menuntun kami ke jalan-Mu yang terang. Ya Bapa, ampunilah kami. Bapa yang maha kasih, dalam ibadah ini kami tetap berdoa, bermohon kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati KKR, agar kami tetap bersukacita, KKR kami belajar di rumah. Kiranya Tuhan juga memberkati Permata kami, agar tetap bersemangat di dalam firman-Mu, walau harus belajar dan bekerja dari rumah. Berkati juga anak-anak kami yang akan ujian kenaikan kelas, kelulusan, dan seleksi untuk perguruan tinggi. Kiranya Tuhan Yesus membuat mereka semangat belajar dan memberikan sekolah yang terbaik bagi anak-anak kami pada waktunya. Kami terus bermohon kiranya Bapa juga memberkati Moria agar tetap sehat dan siap selalu menolong suami dan anak-anak kami.
Engkau juga yang memberkati ya Bapa untuk Mamre, agar selalu tegar dan tangguh menopang keluarga. Dan juga Tuhan memberkati Zaitun kami, agar selalu menaikkan syukur dan bergembira di tengah-tengah keluarga. Bapa di dalam surga, kami juga menyampaikan pergumulan jemaat-Mu saat ini. Untuk jemaat yang sakit di rumah atau di rumah sakit karena COVID ataupun tidak, Engkau melawat dan menyembuhkan. Engkau berikan kekuatan dan semangat kepada saudara-saudara kami yang sakit. Untuk keluarga yang merindukan keturunan, kiranya Engkau mengabulkan doa-doa keluarga kami ini. Untuk keluarga yang terganggu keharmonisannya, Tuhan Yesus datanglah kepada keluarga-keluarga kami seperti di pesta Kana. Bagi keluarga dan permata yang mengalami PHK, pemberhentian sementara ataupun pengurangan gaji ya Bapa, karena COVID ini, Engkau yang memenuhi kebutuhan kami dengan cara Tuhan yang luar biasa. Untuk keluarga yang terlilit hutang, Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka, agar mereka mampu membayar lunas hutang mereka. Untuk pasangan yang mau berumah tangga, kiranya Tuhan Yesus yang membimbing hubungan mereka, sampai mereka menerima pemberkatan pernikahan yang kudus. Untuk anak-anak-Mu yang sedang mengandung ya Bapa, Engkau juga berkati dan lindungi kandungannya. Ya Bapa, kami juga mau berdoa, kiranya Bapa memberkati Majelis GBKP Rawamangun Pulau Mas, beserta pengurus PJJ dan pengurus kategorial, serta Satgas Teknologi Informasi, dalam mengaturkan ibadah minggu dan KKR, PA kategorial, PJJ sektor, dan rencana pekan doa bulan Mei, yang semua ini akan dilakukan secara online. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati pelayanan gereja-Mu dalam menyampaikan perhatian kepada jemaat yang terkena dampak COVID. Ya Bapa, berkatilah juga untuk anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 27 April sampai dengan 3 Mei 2020. Tuhan Yesuslah yang membuat mereka selalu menaikkan syukur kepadamu. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk besarnya negara dan bangsa kami. Terima kasih untuk pemerintah kami yang telah Tuhan pilih. Berkatilah pemerintah kami agar sehati sepikir Presiden dan Wakil Presiden dengan jajarannya Kabinet Indonesia Maju untuk mengaturkan perekonomian, keamanan nasional, ketersediaan alat kesehatan dan tenaga medis, serta stabilitas pangan dalam menghadapi masa pandemi COVID ini. Di dalam Engkau tidak ada yang mustahil Bapa. Berkatilah pemerintah kami, berikan bimbingan dan arahan-Mu kepada pemerintah kami, sehingga pemerintah dan semua rakyat Indonesia dapat melewati masa sulit ini. Ya Bapa di dalam surga, dengarlah doa kami, karena kami datang ke hadapan-Mu di hadapan nama dan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, pengantara kami, kini dan selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari kita ucapkan tekad bersama dalam minggu ini, yang seperti tertulis di layar kita. Kita ucapkan bersama-sama. Allah telah membebaskan kita dari belenggu penderitaan dan kematian. Karena itu, yang menjadi tekad kita, tetaplah bersorak-sorai dan memuji Tuhan atas kasih setianya. Demikianlah tekad kita. Untuk meneguhkan tekad ini, mari kita bernyanyi dari NKB nomor 164, bait 1 dan 4, Kidung yang Merdu di Hatiku.
Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemalu, pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah ini, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah kepada kehidupanmu dan bersoraklah kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidup.